sareng makin benten sandi spesial ring studio benten ge sampai sareng makin titian jadi berdialog interaktif di ring studio kesarengan narasumber titian sandi sampurna ring studio ring daina sareng makin. Nah, ge siapakah dia gitu ge. Ge niki sampun titian sampun kedatangan narasumber jero bende Somalia sampai luar biasa sibuknya kata dia sareng makin sampun menyempatkan diri hadir ring studio sampai jadi berbagi informasi terkait topik niki. Tentunya niki sampun penasaran niki sawetran niki yang dijiji pada mengenah niki nggih sareng makin ngiring sareng-sareng niki tidak perkenalkan dumun utawi niki berkenalan langsung kemanten niki sareng jero bende Somalia sampai sampun raw ring studio. Nggih rahajeng semeng dumun niki aturan niki majeng ring jero bende sampai sampun raw ring studio niki. Rahajeng semeng dumun jero Rahajeng semeng. Nggih jero niki jero bendesa terus kentan dumun berkenalan tidak pakai bahasa Indonesia kemanten niki jero. Nggih jero berkenalan dumun niki sareng sawitra PKB Bali terus niki jero bendesa. Nggih menawi akeh sanenten kuning ring titian gumanti ketep kayane. Sane pinake bende Somalia ring MDA Majelis Desa Adat Kabupaten Bangli sapunika. Topik kita hari ini kita niki sejarah desa adat. Desa adat di Bali itu awalnya ini adanya sejarah awalnya adalah bermula dari adanya konflik yang berkepanjangan di daerah Bali, yaitu di saat pemadagan atau rajanya waktu itu adalah Sri Udayana Warmadewa dengan Sri Gunapriya Dharmapatni. Jadi ini kita kenal sebagai Raja Suami Istri. Jadi pada saat itu beliau karena sudah hampir frustrasi lah katakan begitu, bagaimana caranya mengatasi konflik berkepanjangan di Bali. Konflik mana disebabkan oleh karena adanya keyakinan yang berbeda, yaitu kita kenal ada yang menyebut 9 sekte waktu itu, ada pula yang menyebut 6 sekte. Jadi pada waktu itu kita sebut saja misalnya 6 sekte, yaitu yang kita kenal istilahnya juga adalah Satpakse. Jadi 6 keyakinan, 6 kepercayaan yang diyakini oleh Krama Bali pada saat itu. Masing-masing pemeluk atau penganut keyakinan itu semuanya masing-masing mempunyai dewa yang berbeda yang disembah begitu. Dan pada akhirnya Krama Bali masing-masing penyembahnya itu merasa dewa yang disembahlah, dewa yang diyakini itulah yang paling benar, yang paling tepat untuk diikuti. Nah, oleh karena itu timbul lalu rasa egois gitu. Jadi semua merasa lebih benar, lebih bagus. Di sisi lain juga menganggap yang lainnya lebih rendah. Ini pastilah secara psikologis itu akan menimbulkan perlawanan. Nah, hal itulah yang menyebabkan lalu adanya konflik di Bali begitu. Konflik ini lalu karena ini masalah spiritual, masalah keyakinan, Raja Suami Istri Udayana Warmadewa dengan Sri Gunapriya Dharmapatni lalu ngolamin atau mengundang para ahli agama, rohaniawan, para pandita dari Jawa. Yang diundang oleh beliau adalah sekalian adalah 4 bersaudara, yaitu
Yang pertama adalah ide Empu Geni Jaya, itu datang ke Bali tahun 1008. Kemudian Empu Semeru itu datangnya tahun 999 Masehi. Kemudian adik beliau itu adalah Empu Gane tahun 1000 datang ke Bali. Dan tahun 1001 datanglah ide Empu Kuduran ke Bali. Jadi datangnya ini adalah bertahap, jadi tidak sekalian datangnya. Sedangkan adik beliau yang paling kecil itu ide Empu Prada itu tetap berada di Jawa. Dide itu ngambil Raja Erlangga di sana. Itulah para empu yang diundang oleh beliau untuk mendampingi beliau untuk mengatasi masalah kekisruhan di Bali pada saat itu. Akhirnya di antara empat orang yang mendampingi beliau raja suami istri itu, kemudian semuanya ahli, tapi yang paling menonjol pada saat itu ide Empu Kuduran. Karena ide Empu Kuduran di samping beliau seorang rohaniawan, ahli di bidang agama, juga beliaunya ahli di bidang pemerintahan, ahli di bidang politik, budaya, adat. Itulah makanya ide Empu Kuduran pada saat itu diangkat sebagai senopati. Dan bukan sampai di senopati, tapi beliau juga diangkat sebagai ketua Majelis Pakirakiran Ijro Mekabehan. Artinya Pakirakiran Ijro Mekabehan ini meliputi semua senopati yang ada. Beliaulah yang kalau sekarang mungkin semacam Dewan Pertimbangan untuk Raja. Majelis inilah yang memberikan pertimbangan ke raja apa yang harus dilakukan pada saat konflik terjadi. Akhirnya beliau ide Empu Kuduran pada hari baik subuh dewasa, beliau lalu mengadakan samuan yang tempatnya adalah di Batanyar atau di Bedulu. Samuan itu diikuti oleh ada 3 kelompok besar yang mengikuti samuan itu. Ada yang dari perwakilan agama Siwa, kemudian ada pula perwakilan agama Buddha, dan yang kelompok ketiga adalah perwakilan dari penganut sekte-sekte Sanpakse yang kami sebutkan tadi. Jadi 3 kelompok besar ini tentu yang paling besar jumlahnya itu adalah kelompok 3 penganut Sanpakse itu, yang sebagian besar pula itu adalah orang-orang Baliage. Disinilah beliau mengadakan Empu Kuduran. Pertama, memaparkan prinsip-prinsip, ide-ide beliau, gagasan beliau di hadapan seluruh peserta paruman itu. Dan paruman itu berjalan secara demokratis, dalam artian semua mendapatkan porsi untuk menyampaikan pendapat. Akhirnya pada saat itu semua paparan pendapat konsep ide Empu Kuduran disetujui. Konsep itu adalah berupa 5 kesimpulan. Yang pertama, bahwa dalam terkait dengan ketuhanan itu dicetuskan konsep Trimurti. Trimurti inilah Brahma, Wisnu, Siwa inilah sebagai dasar untuk melakukan
segala aktivitas keyakinan di Bali pada saat itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah meromak organisasi kemasyarakatan yang ada. Organisasi kemasyarakatan yang dulunya mungkin bernama Tani, Banua, Keraman atau apa itu istilah-istilah yang lain itu diromak menjadi namanya Desa Pekraman atau desa adat yang kita kenal sekarang. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga disebutkan di sana dalam kesimpulan di Samuan 3 itu adalah bahwa seluruh tanah yang ada di sekitar desa Pekraman itu maupun di sekitar pura-pura yang ada pada saat itu adalah milik desa Pekraman pada saat itu. Desa Pekraman lah yang memiliki itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, bahwa di desa adat itu dibangun yang namanya Kayangan 3. Kayangan 3 barangkali Sawitra Sarang Sami, Semeton Sarang Sami, Kerama Bali, Kerama Bangli utamanya pasti sudah tidak asing lagi Kayangan 3. Pusat dalam Balai Agung itu. Yang keempat, di masing-masing pekarangan rumah itu didirikan yang namanya Sangah Rong 3 atau Sangah Kemulan kita kenal sekarang. Kemudian yang kelima lalu adalah agama yang kita anut di Bali disepakati pada saat itu adalah agama Siwa Buddha. Itulah beberapa kesimpulan, ada 5 kesimpulan rapat di Samuan 3 pada saat itu yang perlu kita ketahui bersama. Niki yang ingin saya tanyakan Niki Jero Desa Niki. Nah, apakah Pesamuan Agung pada Pesamuan 3 sampai saat ini di tahun 2024 ini masih berlaku nih ke Hasil Pesamuan Agung di Samuan 3 itu ya masih berlaku sampai sekarang. Ya, masih berlaku sampai sekarang. Dan itu tentu kita bersama jangan sampai lupa. Itulah maksudnya tadi, jangan lupa pada hasil samuan tersebut. Begitu keputusannya itu sudah melalui proses yang panjang oleh orang yang widade ring sejeronin adat budaya agama, itulah hasilnya. Desa adat pesamuan itu adalah terjadi di tahun 1001. 1001 nih. Ya, kalau sekarang 2024 berarti sudah 1000 tahun lebih ya. Sudah 1000 tahun lebih, jadi 11 abad yang lalu. 1001 itu dibentuk mulai desa adat. Kemudian perkembangannya, dinamikanya di masa pemerintahan dinasti Majapahit ke Bali. Jadi pemerintahan tadi Udayana Warmadewa itu kan masa pemerintahan Bali kuno, masa dinasti Warmadewa. Kemudian datang dinasti Majapahit ini di tahun 1343. Jadi raja pada saat itu, Raja Bali kuno yang terakhir itu bisekenya atau namanya Sri Astesura Ratna Bumi Banten. Atau nama resminya adalah Sri Gajah Watra atau Sri Gajah Wahana. Kalau di Bali mungkin lebih dikenal dengan Raja Bedehulu gitu. Sesungguhnya itu banyak dia punya nama. Jadi raja itulah yang ditundukkan, raja terakhir di Bali yang ditundukkan oleh Majapahit.
pada saat menundukkan itu langsung dipimpin oleh pasukan Majapahit, langsung Rakyat Patih Gajah Mada yang ikut. Memang di awal serangan Majapahit itu bisa dikalahkan Majapahit waktu itu. Dan di serangan kedua itu akhirnya Raja Bali pada waktu harus mengakui ketangguhan, keunggulan dari pasukan Majapahit, sehingga ya tunduk, kalah dia. Jadi Sri Astasura Ratna Mubi Banten itu dengan hulu balangnya seluruhnya menjadi gugur di medan perang. Nah, begitu Raja Majapahit menguasai Bali, Raja Mada waktu itu menguasai Bali, tentu di awal tidak langsung pemerintahan di Bali dipimpin oleh raja yang berasal dari Majapahit. Tidak. Untuk sementara di Majapahit masih sedang perhitungan itu sedang mengkalkulasi siapa yang pas untuk raja di Bali. Akhirnya Raja Majapahit pada waktu itu menunjuk salah seorang tokoh Bali untuk menjadi raja di Bali, yaitu tidak lain adalah Kiai Gusti Agung Pasek Gelgel. Jadi beliau ini menjadi raja di Bali selama 7 tahun. Setelah 7 tahun, akhirnya Majapahit mengirim raja, ngadakan raja di Bali, adipati ke Bali, yang tidak lain adalah Ide Sri Kresna ke Pakistan. Itulah yang dikirim ke Bali oleh Majapahit untuk memimpin Bali. Memang pada saat di awal pemerintahan Ide Sri Kresna ke Pakistan itu memang kurang mendapat simpati masyarakat Bali, karena maklum saja beliau belum paham dengan adat budaya yang ada di Bali. Misalnya, beliau kurang perhatian memang dengan tempat-tempat suci, Pariangan-Pariangan di Betara, Kayangan 3, saat kayangan yang ada di Bali pada saat itu. Namun setelah beliau akhirnya mendapatkan wejangan dari Rakyat Patih Gajah Mada supaya Ide Sri Kresna ke Pakistan memperhatikan adat budaya Bali, Kayangan 3, Kayangan Jagad yang ada di Bali. Akhirnya itu dipraktekkan oleh Ide Sri Kresna ke Pakistan. Beliau akhirnya diterima oleh masyarakat Bali dengan baik. Akhirnya Bali menjadi baik sampai sekarang. Nah, ini sengaja kami sampaikan cerita ini bahwa Krama Bali sangat fanatik sekali dengan kayangan-kayangan suci yang ada di Bali. Apakah itu di tingkat keluarga, tingkat desa, termasuk kayangan jagad. Sangat fanatik sekali. Kalau ini pemimpin kurang perhatian dengan masalah kayangan-kayangan ini, itulah seperti kejadian itu. Jadi pada saat itu kan memang Krama Bali, terutama orang-orang Baliaga yang memprotes itu. Memprotes sampai angkat senjata pada saat itu. Tentu ini sebagai pedoman bagi kita atau siapapun pemimpin penguasa di Bali di semua tingkatan memang harus memperhatikan tentang kayangan atau tempat suci orang Bali. Itu yang di tahap pertama ya. Pertama kedatangan Majapahit, dan kemudian kedatangan Majapahit pula ini menyebabkan adanya perubahan dari konsep desa adat. Secara prinsip tidak berubah, tapi ada beberapa hal pernak-perniknya yang berubah. Misalnya, kalau desa adat yang sebelumnya itu menggunakan
terkait dengan pemimpin di desa adatnya itu adalah yang dikaitkan dengan ulu apad dalam penentuan kepemimpinan. Jadi ulu apad ini ditetapkan dipakai ini bisa berdasarkan keturunan ataupun berdasarkan ririgan. Jadi ulu apad itu penentuan pimpinannya di desa adat. Desa adat sebelum Majapahit. Nah, setelah Majapahit datang, desa-desa adat yang terbentuk itu menyesuaikan dengan pemerintahan di Majapahit. Yaitu misalnya kepemimpinannya itu lebih sederhana. Yang tadi kan di desa adat kita sebelumnya itu namanya desa adat tua. Sebelumnya itu desa adat tua, di desa adat tua kan banyak itu, ada saing Utuh, saing 16, saing banyak pimpinannya. Sedangkan di desa adat yang setelah Majapahit itu disebut desa adat Apenage, ini memang pimpinannya sederhana. Jumlahnya misalnya paling 4 gitu saja. Sedikit ya. Sedikit, 4 orang itu ada bendesanya, ada panglima atau petajo, kemudian ada penyarekan, ada petengen, dan mungkin sesuai dengan desa adatnya masing-masing. Tentu tidak sama ini. Itu pergeserannya di sana, pergeseran antara dinamika yang terjadi dari awal dari 1001 sampai di 1343 itu. Itu ya yang bisa kami sampaikan. Nah, kalau misalnya pemirsa Sawitra RPKB FM Bangli masih ingin mendengarkan tentang sejarah itu, ya kita lanjutkan sampai ke selanjutnya bagaimana desa adat setelah zaman Belanda. Kan itu. Di zaman Belanda seperti apa? Iya. Ya. Ternyata panjang gitu. Oh, Pak.